kayaknya mungkin bisa di ini pakai kuota gitu kalau misalnya wifi-nya IndiHome atau pindah lokasi, mungkin disarankan Kak Putrinya. Mungkin sambil Udah nunggu. jalan lagi kok, Set nih. Oh, udah. Halo Kak Putri. Hai, terima kasih sudah menunggu. Aku yang berusaha tersambung lagi. Oke. Oke. Makasih semuanya udah sharing. Aku akan lanjut ke slide berikutnya ya. Silakan. Nah, tadi kan kita udah cek ya ke dalam diri kita dari 1 sampai poin 4, yang mana aja yang udah kita penuhi, mana yang belum, dan aku cuma mau ingetin bahwa di setiap situasi, poin-poin itu bisa jadi beda. Contoh sederhananya kayak aku tadi ya, waktu wifi aku mati aja, aku nggak memenuhi poin yang ketiga dong. Nah, karena seharusnya peran aku adalah sharing nih sama teman-teman, dan aku membutuhkan si wifi. Terus misalnya, ini bulan Maret buat ngurus keluarga sangat kayak yang ke kiri tidak sehat, ke kanan kita semakin sehat mental. Kalau misalnya 4-4-nya kita penuhi, kita bisa ada dari tengah ke kanan nih. Tapi kadang terjadi yang kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa duga. Terus kita minggir ke area kiri, kita nggak sehat dan tidak sehat mental ini tuh sebenarnya pilihannya di kita. Walaupun ada banyak faktor yang mempengaruhi kita, kita selalu punya pilihan yang nomor 1. Ingat nggak poin 1 tadi bunyinya apa? Kita tahu kelebihan diri kita sendiri. Itu sangat bisa loh kita kontrol. Poin 2 udah mulai nih, kan bisa menghadapi stres sehari-hari. Kita udah dipengaruhi faktor lain. Poin 3 pun peran sehari-hari dipengaruhi faktor lain. Poin 4 juga. Cuma poin 1 yang kita bisa pegang bahwa kita masih memenuhi kriteria sehat mental. Nah, hari ini kita mau lebih dekat sama poin 1 setidaknya. Karena poin 1 ini yang akan membuat teman-teman bisa ngadepin stres, memenuhi peran, apalagi sampai berkontribusi. Kan mesti tahu dulu kemampuan kita tuh apa. Sebenarnya sih ada, cuman biasanya kita suka nggak ngerasa gitu loh. Kalau kita punya itu, atau kita tuh maunya yang lain, padahal kita punyanya yang itu, gitu. Jadi yang kita punya nggak kita lihat, karena kita keburu ngelihat hal lain. Next. Setelah kita paham tentang kesehatan mental, sekarang untuk tahu kelebihan diri, kita harus punya relasi yang positif dulu nih sama diri sendiri. Intinya temenan sama diri sendiri. Sama-sama yang tadi aku minta teman-teman menilai di kolom chat dari 1 sampai 10. Seberapa teman-teman merasa bisa membangun relasi positif dengan diri sendiri? Silakan dinilai. Nice. Wah, pakai koma. Anak matematika. Keren. 87. Wow, keren. Ya. Yes. Terima kasih semuanya yang sudah turut bergabung untuk share. Ada di poin berapa. Aku harap setelah ini teman-teman punya alasan buat naikin lagi relasi positifnya. Di sini aku mau bilang, relasi itu nggak ada semuanya manis. Mau sama diri sendiri, mau sama orang tua, mau sama temen, mau sama dosen, itu pasti
pasti dalam berelasi itu ada yang manis, ada yang positif, dan ada yang negatif. Gitu. Jadi ketika sama diri sendiri rasanya, kenapa sih aku tuh pernah di posisi misalnya kalian pernah merasa kecewa sama diri sendiri. Atau kayak, kenapa sih gitu aja lo gak bisa, lihat tuh dia bisa, kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu selalu akan terjadi di relasi manapun. Kalau kita refleksi ke misalnya keluarga kita sendiri, walaupun kita bilang sayang banget sama orang tua, pasti di dalam situ ada pengalaman yang gak enak juga dalam berrelasi dengan orang tua gitu. Yang mau aku ingatkan adalah kita mesti terima bahwa relasi itu selalu ada yang manis dan ada yang pahit gitu. Dan tugas kita adalah membuat si manisnya ini tuh makin banyak. Next. Di sini aku lumayan apresiasi karena poinnya tes 5. Nah, sekarang kita mau lebih dekat lagi sama diri sendiri. Coba kita ingat, kalau kita mau deketin seseorang, mau temenan ya, ini bukan ngomongin pacar-pacaran kok, temenan. Hal pertama apa sih yang kita lakuin kalau kita mau deket sama orang? Kita udah memulai ini bahkan pas kita masuk TK loh. Pertama kali misalnya keluar dari rumah, mau temenan sama orang. Ketika kalau kita mau deketin dia, hal apa yang kita lakukan pertama kali? Ngobrol, kenalan, nyamperin. Nice. Kasih kesan positif. Oh, itu pasif-pasif yang mau dideketin ya. Jadi kasih kesan positif dulu, ntar dia yang deketin kita gitu ya. Coba cari tahu tentang liatin. Oke. Liatin. Next. Ada banyak cara yang udah teman-teman share di dalam situ. Dan itu semuanya nggak ada yang salah. Bahwa ada cara-cara yang bisa kita pakai untuk ngedeketin dan tiap orang beda. Nah, tadi ada poin-poin yang aku mau ambil dari jawaban teman-teman yang aku udah tulis, udah macam pesulap ya. Sebelum dijawab, aku tulis dulu. Bersahabat dengan diri sendiri atau dekat dengan diri sendiri itu merupakan proses yang mengenal. Kenal dulu. Terus terima. Dan jangan lupa yang terakhir, kita nggak cukup cuman mengenal dan menerima. Tadi yang kayak ngikutin sudut pandangnya, itu kan bagian dari menerima. Dan yang penting berikutnya adalah memahami kebutuhan yang perlu dipenuhi dari diri sendiri itu. Kita kuncinya kenapa kita harus bersahabat sama diri sendiri itu adalah supaya kita tahu kita butuhnya apa. Kita tuh maunya apa sih sebenarnya. Ini mungkin sedikit terasa buat orang-orang yang waktu SMA mau kuliah bingung jurusannya itu apa. Kayak gitu loh rasanya buat yang nggak deket sama diri sendiri. Gue tuh maunya apa sih? Mau masuk ITB tapi nggak kuat rasanya seleksi, tapi mau masuk ITB. Jadi itu nggak sinkron di situ. Ntar kita akan belajar tentang gimana sih biar kita bisa sinkron antara apa yang kita punya dan harapan kita. Jadi kalau bisa masih bingung juga mau KP di mana. Aduh, itu nanti bisa dijawab ketika pandemi selesai kali ya. Nah, terus ingat sih 3 hal ini ya, teman-teman semua. Kalau mau bersahabat sama diri sendiri, kita kenal, kita terima, dan kita penuhi kebutuhannya. Gitu. Next, berikutnya. Nah, aku mau bilang tentang ini, bahwa tiap detik kita adalah orang yang baru. Kita nggak boleh bosen untuk kenal sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya dulu waktu kecil gue nggak cengeng, kenapa sekarang cengeng? Itu ya boleh sih bandingin gitu, tapi bahkan tiap detik aja tuh kita bisa jadi orang yang baru, karena lingkungan kita berubah. Artinya, proses bersahabat, proses kenalan, proses menerima, itu akan terus terjadi sampai kita mati. Bukan hal-hal yang ada titik akhirnya gitu. Misalnya saya udah bersahabat sama diri sendiri nih sekarang, terus selesai. Nggak kayak gitu. Tapi itu proses yang pelan-pelan, dan makin lama kita makin tahu
kita tuh sebenarnya seperti apa. Apa sebenarnya yang perlu kita kenali? Next. Kalau bilang tentang diri sendiri, kita harus sadar bahwa manusia itu ada 3 hal utama yang bisa kita deskripsikan tentang diri sendiri. Yang pertama itu fisik dulu. Misalnya, aku rambutnya pendek, gitu. Terus, mataku nggak terlalu besar, kayak gitu. Bibirku kecil. Jadi itu adalah hal-hal yang fisik. Yang kedua tuh kognitif. Misalnya aku pintar maka aku jadi anak ITB, misalnya kayak gitu. Kayak aku jago matematika, terus aku mudah untuk menyelesaikan soal-soal analisis. Yang ketiga, yang susah keukurnya biasanya, yaitu psikososial, atau yang biasa kita bilang tentang emosional dan sosial gitu. Seberapa jago kamu ngendaliin emosi? Itu biasanya lebih susah keukur daripada seberapa jago kamu ngerjain soal matematika. Gitu. Seberapa jago kamu ngedeketin orang lain secara sosial, itu juga lebih susah untuk terukurnya. Dan yang saat ini kita bahas adalah yang psikososial itu. Gimana caranya kita bisa untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik, dan menjaga emosi kita dengan lebih baik. 2 hal yang jarang dibicarakan dalam kehidupan kita biasanya. Oke, next. Karena kita akan ngomongin hal-hal cukup dalam, aku mau bilang kalau misalnya kemampuan kita mengelola emosi dan kemampuan kita untuk bersosialisasi itu sangat tergantung dari gimana pengasuhan kita sejak kecil dulu. Bukan cuman apa yang terjadi pada diri kita sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, bahkan bagaimana kita mengelola emosi dan bisa kenalan sama orang, itu udah ditumbuhkan waktu kita 0 sampai 18 bulan. Ngomong aja kita belum bisa, gitu. Jadi, kalau teman-teman merasa bahwa, kok aku orangnya susah banget ya deket sama orang lain, kok aku susah banget ya ngendaliin emosi aku, bisa dibilang itu bukan salah teman-teman sepenuhnya, gitu. Tapi itu proses yang sangat panjang. Di bagian ini aku ingin kita sama-sama menyadari bahwa apapun yang terjadi sama kita saat ini, itu adalah proses yang panjang, yang perlu kita tadi kenali, terima, setelah itu kita cari tahu, kita butuhnya apa berikutnya. 0 sampai 18 bulan itu, nanti ya kalau teman-teman udah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, gitu ya, di sini tuh masa-masa kritis banget kita percaya bahwa kita itu berhak untuk bahagia gitu. Jadi kalau misalnya di masa ini orang tuanya itu tidak memberikan kehangatan, terus rasa aman, rasa nyaman, biasanya pas udah tumbuh besar itu anak-anaknya susah untuk bahagia gitu. Karena nggak pernah tahu dari kecilnya itu bahagia tuh kayak gimana sih. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa diterima itu kayak gimana sih? Akhirnya dia jadi susah tuh nerima diri sendiri. Kalau nerimanya susah, gimana kita mau bersahabat sama diri sendiri gitu. Jadi penerimaan terhadap diri itu, pengelolaan emosi, prosesnya tuh panjang banget. Sekarang nih teman-teman umurnya udah di atas 20 atau masih masih sebelum 20 sih? Kalau aku mah udah pasti di atas 20. Kalian umurnya masih berapa? Segituan. 20 pas. Oke. Ya, kalau teman-teman lihat ya di layar itu ada 13 sampai 21 itu ada di bagian identity versus role confusion. Jadi, di masa-masa itu, teman-teman akan mempertanyakan diri kita sendiri itu siapa. Bahasa gampangnya, who am I, gitu. Gue tuh siapa? Identitas diri itu dipertanyakan banget. Itu yang membuat mungkin topik ini dipilih di sini ya.
setelah teman-teman bisa menyelesaikan konflik itu dan menjawab aku itu siapa, teman-teman sebenarnya baru bisa membangun intimasi dengan orang lain. Maksud aku misalnya kayak membangun hubungan pernikahan atau yang mau pacaran gitu. Tapi biasanya kalau di identity versus role confusionnya itu belum terbentuk dengan baik, di bagian intimasinya itu akan berantem terus gitu. Udah susah untuk bisa uh, saling menerima satu sama lain. Ini kan udah naik lagi tuh, udah relasional. Itu ternyata kenapa sih ada peraturan menikah yang ideal itu sebenarnya di atas 23 gitu. Bukan umur belasan, karena kita nggak ready. Apalagi kalau yang atasnya trust mistrust yang waktu 0 sampai 18 bulan itu nggak terpenuhi dengan baik gitu. Terus kalau misalnya nih kita lihat ya, kalau aku kasih tahu anak yang trust, orang tuanya bisa ngasih kenyamanan, itu biasanya otonom. Otonom itu maksudnya dia bisa untuk tahu apa yang dia mampu. Toddler tuh misalnya dia bisa makan sendiri, dia bisa uh, ke toilet sendiri gitu. Anak yang bisa makan dan ke toilet sendiri biasanya anak yang inisiatif. Saya bu, gitu tuh. Waktu kecil-kecil. Nanya terus. Umur 3 sampai 5 tahun tuh kan masa-masa anak tuh nanya terus. Anak yang seperti itu biasanya anak yang industri, anak yang percaya diri. Terus anak yang percaya diri biasanya identity. Dia mudah untuk tahu kelebihan diri dia. Dia mudah tahu kekurangan diri dia. Anak yang identity biasanya mudah untuk membangun hubungan sama orang lain. Gitu. Jadi tahap-tahapnya itu ada prosesnya dan nanti akhirnya kita bisa sepenuhnya jadi diri kita yang sekarang. Kalau misalnya kita ingat-ingat, apakah kita dulu anak yang cenderung diam aja? Kalau aku jujur anak yang dulu waktu kecil itu masuk shame and dark kali ya, diem aja gitu. Nggak berani untuk ngomong, serius ini, aku nggak bohong ya. Nggak berani untuk ketemu orang baru gitu. Akhirnya aku akan kesulitan banget untuk mengidentifikasi sebenarnya aku tuh bisanya apa waktu aku remaja. Next. Nah, proses yang tadi itu mempengaruhi gimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya kita dulunya itu nggak pernah dapat rasa percaya, nggak pernah dapat kehangatan penerimaan, kita tuh cenderung untuk memandang diri kita tuh negatif. Makanya kita nggak pedean gitu. Makanya kita ngerasa dunia ini tuh jahat, nggak adil. Jadi pandangan terhadap diri kita sendiri itu mempengaruhi bagaimana kita memandang dunia. Tapi kalau misalnya dulu-dulu itu dia ngerasa dia diterima, dia ngerasa dapat kehangatan, biasanya dia punya cara pandang terhadap diri sendiri yang positif. Waktu panitia minta aku nyampein tentang konsep diri ini, aku tuh langsung batin gitu, buset, aku harus nyampein dari ujung yang mana, dari pangkal yang mana ya? Karena ini prosesnya panjang banget. Konsep diri itu bukan cuma sekedar rasa percaya diri saat ini, tapi bagaimana teman-teman diasuh dulu, terus bagaimana teman-teman dapat support dari orang tua dan keluarga dulu, gitu. Terus, next, terus gimana sih kalau misalnya keluarganya itu keluarganya itu nggak terlalu positif sama dia, apakah dia akan memunculkan konsep diri yang negatif? Ntar kita akan bahas itu. Tapi di sini kita akan coba dulu, masih sama, chat di grup chat, satu kalimat tentang diri kamu. Deskripsikan ya, saya orangnya titik. Silakan dilanjutin kalimat yang aku buat di slide, terus dikasih di grup chat.
penakut, berani, ngegas, baperan, banyak kecemasan. Saya orangnya ya udah, oke. Aku coba mengerti kata ya udah itu artinya apa. Saya orangnya kreatif dan tidak suka melakukan hal-hal yang baru. Saya percaya saya bisa menjadi apa yang saya impikan. Is that a quote? Saya orangnya suka ragu-ragu. Oke. Suka insecure. Oke, itu perasaan teman-teman yang lain. Ya. Kalau teman-teman ingat yang tadi aku bilang sih tahapan-tahapan yang tadi ya, kita harus sadar bahwa kita insecure, ragu, penakut itu jalannya panjang. Jadi bukan salah teman-teman ada dalam kondisi seperti itu. Tapi salah kalau membiarkan diri ada di kondisi itu. Gitu. Jadi kita harus move kalau kita tahu kita tidak dalam kondisi yang baik-baik aja. Next. Seperti pertanyaan aku tadi, boleh next dulu nggak? Kayaknya aku harus ngebalikin slide. Yes, dari sini dulu ya. Aku bukan tumbuh di keluarga yang ideal. Ini aku ngomong aku ya. Aku bukan tumbuh di keluarga yang ideal. Terus, apakah aku pasti punya konsep diri yang tidak sehat? Aku punya cara pandang yang negatif kepada diri aku? Apakah punya kakaknya? Punya kakaknya juga. Apakah pasti seperti itu? pacar bebek. Ada tim. Ya, ada. Oke. Jawabannya adalah yang kalian lihat dari aku yang sekarang. Teman-teman ngelihat aku seperti apa? Teman melihat aku sebagai aku, mungkin tapi kalaupun kondisi keluarganya tidak ideal, tidak ada kehangatan, tidak ada penerimaan, itu bukan berarti kita pasti punya konsep diri yang nggak sehat. Lihat kalau hidup manusia di gambar itu bukan cuma keluarga. Aku adalah orang yang banyak dibantu sama teman untuk bisa menjadi aku yang sekarang. Artinya, kalau misalnya teman-teman ngerasa ada yang fail di dalam maka teman-teman cari cara yang lain untuk dapetin si support supaya teman-teman punya konsep diri yang sehat. Kira-kira itu. Jadi kita enggak bisa untuk berdiam diri sama apa yang udah kita punya aja. Karena kita punya resource yang banyak sebenarnya. Sumber daya yang banyak kalau kita mau untuk dapetin itu. Boleh ke slide yang sebelumnya, yang tadi. Ya, aku mau kasih tahu, sebenarnya konsep diri yang sehat itu yang kayak gimana. Nih, ada 3 gambar di sini, yang di slide. Yang pertama, gambar orang bercermin. Yang kedua, gambar orang yang menghayal. Yang ketiga, gambar orang yang lagi ngobrol sama orang lain. Ciri orang yang konsep dirinya sehat, itu yang pertama, dia bisa ngelihat dirinya sepenuhnya sama dengan kenyataannya kalau bercermin. Mungkin kalau teman-teman kenal istilah gangguan mental anoreksia, yang sebenarnya dia udah kurus banget, tapi dia tetap merasa dia gemuk, makanya dia nggak mau makan. Yang kayak dia muntahin semua yang dia makan gitu, itu karena dia nggak bisa ngelihat diri dia seperti apa adanya dia gitu. Jadi orang yang konsep dirinya sehat itu antara dia dan apa yang dia lihat di cermin itu sama. Itu dulu syaratnya satu. Yang kedua, apa yang dia jadikan, apa yang dia ada saat ini adalah apa yang dia harapkan saat ini juga. Contohnya, aku ngelihat diriku sama sih di depan cermin sebagai putri, rambutnya pendek, terus bibirnya kecil, dan lain-lain, misal gitu. Tapi aku merasa bahwa aku adalah orang yang sangat terkenal. Padahal kenyataannya aku nggak terkenal gitu. Aku ngerasa aku adalah orang yang paling jago public speaking. Padahal nggak gitu.
Jadi akhirnya kita punya gambaran ideal tentang diri yang berbeda dengan apa yang kita punya saat ini. Kenapa itu akhirnya jadi hambatan? Karena kita jadi bingung. Sebenarnya kita itu yang mana? Diri kita yang sekarang atau khayalan kita? Gitu. Biasanya ada ideal self ini juga akan terganggu kalau kita ngefans-nya tuh terlalu fanatik sama sesuatu. Kita pengen banget jadi kayak dia. Jadi bias. Sebenarnya kita tuh, saya itu putri atau putri yang ngefans sama si A, jadi menganggap diri dia itu adalah si A. Jadi ketika kita ngefans sama sesuatu, kita juga harus punya batas, kita harus punya boundaries. Kita adalah kita, dia adalah dia. Kalau enggak, itu yang sering terjadi. Kalau misalnya ada idolanya yang suicide, biasanya fansnya itu ada juga tuh gejala-gejala self-harm, terus kayak depresi dan lain-lain. Karena jadi satu antara dia dan ideal self dia. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga itu adalah merasa berharga tanpa menjatuhkan orang lain. Istilahnya yang kita bilang, lo nggak akan pernah tinggi dengan merendahkan orang lain gitu. Jadi ya, aku ya putri yang punya kelebihan ABC, Seti adalah Seti yang punya kelebihan ABC, dan kami berdua sama-sama punya kelebihan dan sama-sama merasa berharga sama diri sendiri, gitu. Jadi orang-orang yang punya konsep diri yang sehat itu adalah bisa ngelihat dirinya secara fisik sesuai sama kenyataannya, harapannya itu sesuai sama apa yang dia miliki, dan dia merasa berharga ketika dia membandingkan diri dengan orang lain tanpa menjatuhkan orang lain itu. Itu adalah ciri-ciri konsep diri yang sehat. Aku harap kita semua bisa ada di posisi itu. Kenapa? Karena itu kayak dasar banget dari kehidupan kita saat ini gitu. Next lagi. Nggak berasa udah jam 3. Oke. Sekarang aku mau bilang tentang memori. Ini terutama mungkin orang-orang yang punya pengalaman yang tidak menyenangkan waktu kecil, atau saat ini contohnya kayak dibully, terus misalnya keluarganya tidak hangat, tidak memberikan apresiasi, akhirnya dia merasa dirinya nggak berharga dan tidak bisa melihat kelebihan dalam diri dia. Nah, kita harus sama-sama sadar kalau kita nggak bisa lupain apapun yang sudah terjadi sama diri kita sendiri. Memori di dalam di dalam kepala itu nggak bisa di-delete kayak chat di WhatsApp. Kalaupun di-delete, itu tuh tetap ada record-nya gitu. Mendelete memori itu cuma usaha. Anggaplah si merah-merah itu adalah kenangan-kenangan negatif yang buat diri kita memandang negatif terhadap diri kita sendiri. Aku dibully nih dulu waktu SMA, katanya aku nggak gaul. Terus aku langsung bilang, aku adalah anak yang nggak gaul, nggak akan pernah bisa gaul. Itu adalah si merah-merah ini nih, pengalaman-pengalaman yang nggak baik yang membuat kita menilai diri kita negatif. Tugas kita saat ini bukan mendelete itu, karena nggak akan bisa, itu sia-sia. Tugas kita adalah nambahin memori-memori positif. Kerja otak itu kayak gitu. Mana yang lebih banyak, itu yang lebih mudah diakses. Kalau yang lebih banyak adalah memori negatif, si merah-merah ini, maka ketika orang nanya sama aku, Put, kamu orangnya kayak gimana sih? Memori yang merah yang akan aku ambil. Karena itu yang banyak di kepala aku. Tapi kalau misalnya memori yang hijau, yang positif, yang banyak, maka itu yang bisa diambil untuk kita kasih tahu. Tugas kita adalah menyeimbangkan itu. Memori merah setidaknya banyak sama memori hijau. Kayak air panas dicampur air dingin, setidaknya hangatlah hidup kita gitu. Jadi jangan panas-panas banget, jangan juga positif semua, itu sudah nggak mungkin, itu harapan yang mustahil. Sama kayak kita mau lupain mantan gitu ya. Kalau misalnya kita inget-inget yang negatif-negatif sampai kita nyesel, terus misalnya kita
ngerasa ngapain sih gue ngabisin waktu sama dia. Kita harus netralin itu sama hal-hal yang positif sehingga kita merasa oke, putus itu oke, dan ada manfaatnya. Gue sama dia dulu juga ada manfaatnya, tapi nggak buat dilanjutin gitu. Jadi memori positif sama memori negatif itu harusnya seperti itu. Dan kalau misalnya boleh kasih satu fun fact tentang memori, otak itu sebenarnya lebih mudah ngambil memori negatif daripada memori positif berdasarkan letaknya. Jadi kalau memori itu ada gimana ya, kayak buku ditumpuk, memori negatif itu selalu letaknya paling atas. Sedangkan memori positif itu ada di bawah. Bayangin aja kalau memori negatifnya itu banyak, tumpukan buku yang harus dipinggirin sama otak buat sampai ke memori positif itu banyak banget. Jadi nggak capek, apalagi kalau kita lagi nggak stabil emosinya, nggak ada positif-positifnya. Tapi kalau si memori positifnya kita perbanyak, akhirnya gampang tuh otak buat ngelihat hal positif. Gitu. Next. Ini adalah beberapa cara untuk mengembangkan konsep diri yang sehat. Ada dua cara kalau secara umum. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Aku akan jelasin yang tidak langsung dulu. Konsep diri itu sangat terkait dengan apa yang kita bisa gitu ya. Jadi cara tidak langsung yang secara riset itu paling efektif, dan misalnya aku lihat dari klien-klienku di klinik juga efektif adalah dengan cara mengembangkan minat bakat gitu. Entah itu les musik, entah itu latihan masak, entah itu ngelakuin hal-hal yang membuat kamu merasa mampu gitu. Itu cara tidak langsung. Ketika kamu merasa mampu, kamu merasa ada hal positif dalam diri kamu merasa kamu berharga. Kira-kira prosesnya begitu. Sedangkan cara yang langsung itu adalah dengan yang sedikit tadi kita udah coba lakuin, yaitu connect to yourself. Menerima segala proses yang tadi. Oke, Putri lahir di keluarga yang tidak terlalu hangat. Oke, Putri waktu SD dia nggak terlalu percaya diri. Fine, gitu. Jadi semua layer yang sudah kamu laluin itu kamu terima. Habis itu baru kamu bisa tahu sekarang kurangnya lebihnya apa. Bisa positif self-talk, bisa dengan gratitude list. Kayak setiap mau bobo gitu ya, kamu cari tahu apa sih hal baik yang terjadi hari ini. Itu tuh juga cara langsung untuk membangun konsep diri. Kamu bisa mengapresiasi apa yang kamu punya. Nah, cara langsung yang kedua adalah positive feedback. Itu lahirnya dari orang lain. Jadi, pastikan circle kamu, teman-teman kamu adalah orang-orang yang memberikan feedback yang positif sama kamu, bukan orang-orang yang memberikan feedback yang negatif. Karena itu cepet banget bikin kita ngerasa down atau bikin kita ngerasa up. Coba cek circle-nya, cek teman-temannya. Itu teman-teman yang toksik atau teman-teman yang apresiatif gitu. Ya, Seti nyari kesempatan. Ya, jadi dua itu cara langsung dari diri sendiri dan dari feedback orang lain. Cara tidak langsungnya adalah dengan mengembangkan minat dan bakat kita sendiri. Gitu. Next. Next. Oke. Ini yang harus kita ingat. Emosi yang stabil itu membuat kita mampu melihat sisi positif, termasuk sisi positif yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk penjelasan berikutnya, kita akan membahas tentang gimana cara membantu diri kita stabil secara emosi. Sebelum masuk ke situ, aku mau tanya sama teman-teman di sini, apakah ada pertanyaan dari yang aku jelasin di depan? Kalau ada, teman-teman boleh tulis di kolom chat ya. Sambil supaya nggak lupa, karena yang berikutnya ini kita akan bahas sedikit berbeda dari yang tadi gitu. Oke, boleh sambil lanjut. Yes. Tadi kan ada yang menyebutkan ragu, cemas, terus ya udah gitu ya.
biasanya rasa-rasa cemas itu kita sebutnya kita ada di hyperarousal, sensitif gitu. Jadi apa-apa tuh rasanya double gitu. Apa ya, tekanannya itu tuh double dari yang sebenarnya terjadi. Sedangkan yang tadi ya udah gitu tuh namanya hypoarousal. Jatuhnya susah untuk lebih peka sama sesuatu. Manusia itu kita akan benar-benar berfungsi kalau misalnya kita di optimal arousal, tuh yang di tengah-tengah. Kita ngerasain emosi tapi nggak berlebihan. Sesuai sama porsinya yang kita butuhkan gitu. Di sini tujuan dari sesi kedua ini adalah kita mau ada di optimal arousal. Kita akan belajar sama-sama supaya kita ada di situ ya. Next. Yes. Aku suka banget sama si kerucut, apa sih, kok kerucut sih, bener ya kerucut bentuknya. Kerucut terbalik yang dibuat sama Dr. David Hawkins ini. Ini memudahkan banget kita mengerti emosi. Emosi itu kayak tamu. Aku suka mengibaratkan dia tuh kayak tamu. Kalau kalian adalah pemilik rumahnya. Kalau tamu ketok pintu, yang kalian lakukan buka pintu dan nanya, iya, siapa, datang buat apa, terus dia kasih tahu buat apa, terus kalian bilang, oke, aku udah ngerti, silakan boleh pergi, gitu. Itu proses yang ideal. Tapi kadang kita nolak emosi itu datang. Baru ketok pintu, kita udah bilang, oh nggak enak nih, orangnya nggak enak nih. Kita nggak tahu tujuan dia apa. Yang terjadi adalah dia akan banyak bawa pasukan buat ngetok pintu kita keras-keras. Itu paling gampang tuh orang yang patah hati deh. Kayak, enggak, gue nggak apa-apa, habis putus sama dia, gue nggak apa-apa, besoknya ambiar gitu ya. Nangis terus, jadinya emosinya berlebihan. Karena di awal dia nolak semua emosi itu. Atau nggak lulus ujian misalnya, ya itu udah pasti sedih, maka bersedihlah gitu. Karena kalau misalnya kita tolak, sedihnya tuh banyak datangnya. Kenapa dia datang terus ke kita? Karena kita nggak nangkep pesan yang dia bawa itu apa. Kenapa dia kasih kita pesan? Supaya kita tetap survive sama hidup. Gitu. Emosi sekalipun negatif, marah, sedih, takut, cemas, itu datang semuanya supaya kita survive. Anggap kita nggak punya rasa takut ya. Gimana kita bisa mendeteksi itu bahaya? Nggak bisa. Kalau kita terbiasa nolak rasa takut, akhirnya rasa takut itu bingung sama kita, kok gue datang lo tolak, jadi gue salah ya datangnya. Salah timing. Biasanya ini tipe-tipe yang kayak lagi rame rasanya sepi, orang lagi bahagia rasanya seneng, kok salah, orang lagi bahagia rasanya sedih, gitu. Orang sedih ketawa-ketawa. Karena setiap kali dia datang at the moment, yang sebenarnya ditolak sama kita. Dia bingung akhirnya. Emosi itu kayak gitu. Semoga analogi ini memudahkan kita untuk memahami tentang emosi. Selain nonton Inside Out. Pada nonton nggak Inside Out? Nah, terus emosi itu punya gelombang dan punya warna. Kita lihat emosi yang paling sedikit sisi positifnya buat hidup kita adalah shame. Paling bawah, malu. Kalau kita ngerasa malu, itu energi positif yang kita pancarkan atau yang kita dapatkan itu paling sedikit. Terus naik sampai yang bagian ungu, enlightenment, peace, joy, itu adalah emosi-emosi yang paling ngasih kita banyak energi positif. Aku paham banget, tidak di setiap momen kita bisa ngerasain emosi positif. Contohnya kayak COVID. Di awal-awal aku sendiri ngerasa takut, fear. Aku sendiri ngerasa anger, kesel nih sama orang-orang yang disuruh PSBB tapi nggak taat. Tapi aku nggak bisa terus-terusan ada di channel ini. Karena
emosi-emosi ini nggak ngasih banyak energi positif buat aku. Aku cukup nangkep pesannya aja, terus mempersilahkan dia pergi ke rumahnya masing-masing. Gitu. Emosi ini kayak kita lagi pilih channel radio, teman-teman. Jadi, kalau channel radio Fear itu di channel 100, dan kita tahu itu membawa dampak negatif buat kita, jangan lama-lama di situ, pilih channel radio yang lain. Misalnya acceptance, love, joy, gitu. Kita sangat punya pilihan mau ngerasain apa. Ini persis kayak radio, kayak frekuensi radio. Jadi ketika tahu ini, aku mau teman-teman ketika ngerasain emosi, terima dulu, tangkap pesannya, terus pindah ke emosi yang lain, yang ngasih kamu energi lebih positif. Kenapa kita butuh kayak gitu? Karena otak kita itu akan lebih bekerja kalau kita conscious, sadar, dan kita benar-benar sadar kalau emosi kita stabil. Semua berawal dari situ. Next. Bisa next? Yes. Yeah. Menerima diri, mengendalikan emosi, itu semuanya kuncinya adalah self-care. Tadi ingat nggak? Poin dari menerima diri yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan dari diri kita sendiri. Kebutuhan diri itu adalah sehat fisik dan sehat mental. Produktif itu adalah hasil dari keduanya. Aku ngerasa banget waktu pandemi ini tuh aku ngerasa aku nggak produktif, aku bingung, aku harusnya praktek di rumah sakit tapi rumah sakit tutup. Terus aku ngerasa aku harusnya lulus tahun ini tapi harus dipending di tahun depan. Males-malesan, aku ngerasa kayak gitu. Terus aku neken diri aku buat aku jadi produktif, tapi aku nggak jaga kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ibarat kamu mau belanja, tapi kamu nggak kasih uangnya gitu. Nggak ada bayarannya yang pas untuk kamu bisa dapetin apa yang kamu mau. Jadi, kalau kita mau produktif, kalau kita mau berfungsi dengan baik, kita jaga kesehatan fisik dulu, terus jaga kesehatan mental kita. Dua itu kunci. Mau regulasi emosi pun semua berawal dari fisik. Boleh kita lanjutin langsung? Next. Orang yang emosinya nggak stabil, itu biasanya tidurnya nggak berkualitas istirahatnya. Orang yang cenderung depresif mood-nya atau gampang sedih gitu, itu biasanya kurang bergerak. Terus cemas itu biasanya identik dengan pola makan yang nggak sehat. Jadi, kalau kita mau perbaiki kondisi fisik kita dulu, sebenarnya itu adalah cara termudah untuk kita bisa dapat emosi yang lebih positif. Itu cara termudah dan cara yang paling bisa kita lihat hasilnya. Kayak tidurnya cukup, terus makan minumnya cukup, bergeraknya pun harus cukup. Dan ini tantangan banget di masa PSBB ya, karena kita cenderung mager. Tapi ini kunci yang pertama. Tanpa kesehatan fisik, kita nggak akan bisa dapat kesehatan mental. Next, yang kedua, jaga emosi. Kayak tadi aku bilang, terima dulu semua emosi yang datang. Kalau nggak diterima, dia akan protes sama kita akan susah. Yang kedua, tentukan cara ventilasi emosi. Kan tadi aku udah bilang nih, kita terima dulu, iya, siapa? Oke, nama saya sadness, gitu. Kalau di inside out ya, nama saya sadness. Saya datang karena kamu habis kehilangan, karena anjing kamu habis mati. Jadi saya mau bilang, kalau kamu harus jaga baik-baik apa yang kamu punya, supaya kalau hilang kamu nggak sedih. That's the message ya, itu pesan. Tapi pesan itu baru bisa kita dapat kalau kita stabil kan. Kita bisa stabil kalau kita bisa ngeluarin emosi kita pelan-pelan, kayak ngajak dia ngomong pelan-pelan. Emosi itu singkatan dari energy in motion.
Anak ITB pasti tahu hukum kekekalan energi kan? Energi itu nggak bisa dimusnahkan, tapi bisa berubah bentuk. Nah, emosi itu nggak bisa kita cut, nggak bisa kita delete, tapi bisa kita ubah bentuknya. Pilihannya ada dua. Kita ubah ke bentuk yang positif, atau kita ubah ke bentuk yang negatif. Mukul tembok, marah-marah sama orang. Dua-duanya bisa. Dua-duanya ventilasi, ngeluarin emosi. Tapi yang positif yang lebih bermanfaat buat kita. Contohnya nanti aku akan ajarin atur nafas, terus butterfly hug, terus bisa masak, ngobrol. Itu semua cara-cara kita bisa ventilasi emosi. Ventilasi emosi itu kayak, oke, aku terima kamu datang, sekarang kamu boleh pulang, gitu. Yang ketiga, pahami alasan dia muncul. Biasanya, kalau misalnya ada tamu, kita cenderung fokus sama tamunya. Tapi pas tamunya itu udah pulang, kita baru dapat me time buat mikir sendiri. Tadi kenapa ya dia datang? Tadi dia ngomong apa ya sama aku? Gitu. Jadi ini prosesnya. Terima dulu, terus ventilasi, baru kita pahami kenapa dia muncul. Itu jaga emosi. Next. Ini contohnya square breathing. Square breathing ini perlu kita terapkan setiap hari, bukan pada saat kita ngerasain emosi negatif aja. Square breathing ini kita butuh waktu kita bangun tidur dan sebelum tidur. Cara itu sederhana banget, nggak pakai bayar gitu ya. Tarik nafas 4 detik, kayak kita hitung 1, 2, 3, 4, tahan nafasnya 4 detik, terus hembuskan pelan-pelan 4 detik, terus tahan lagi 4 detik, terus lakukan satu putaran square breathing ini 3-4 kali sampai kita merasa tenang. Kalau biasanya bangun tidur itu yang pertama diambil handphone, sekarang square breathing dulu. Ini kurang dari semenit kok ngelakuinnya. Kalau biasanya sebelum tidur yang terakhir dilakukan juga main handphone, ini dulu jadikan penutup. Nafas itu kunci kita bisa ngendalin emosi dan kunci kita bisa untuk berpikir yang jernih. Emosi yang stabil dulu. Sebenarnya aku pengen coba, tapi aku takut koneksi aku nggak terlalu bagus. Aku mau tanya dong, dari tadi suara aku cukup jelas nggak? Sih kedengeran? Jelas kok, Kak. Oke, jelas. Good. Kita akan coba bareng-bareng. Duduk di posisi yang nyaman. Kalau mau pakai nafas perut boleh, kalau belum bisa nafas perut biasa aja, nggak apa-apa. Sekarang kita bernafas seperti biasanya. Oke. Aku akan hitung pakai stopwatch selama 1 menit. Teman-teman coba bernafas seperti biasa dan hitung ada berapa tarik dan hembus sampai aku bilang stop. Jadi kayak itu 1. Cukup paham? Jadi tarik dan hembus itu hitungannya 1. Kita coba ya, aku akan pakai stopwatch 1 menit. Nanti teman-teman hitung ada berapa tarik dan hembus. Ini nafas biasa, bukan bernafas pelan. Belum di square breathing, oke? Kita coba 1 menit, dimulai.
Stop. Ada berapa paket tarik dan hembus? Boleh ditulis di kolom chat. Selama 1 menit tadi nyoba nafas biasa. Oke. Mendadak panik ya kalau misalnya disuruh nafas. Iya ya. Nafas yang menghidupi tapi nafas yang sering kita lupakan. Oke, thank you teman-teman yang udah mau coba. Jadi kalau kita dalam kondisi biasa, bukan bernafas pelan, nafas yang diharapkan yang disebut normal itu rata-rata 15-25 dalam 1 menit. Kalau misalnya udah di atas 25, mungkin kita lagi tense biasanya. Atau posisinya kurang nyaman, atau lagi banyak pikiran, atau gimana-gimana. Pokoknya tidak dalam kondisi yang cukup relax gitu. Kalau di bawah 15 itu sangat-sangat relax. Apalagi kalau kita tidur. Nah, aku akan coba instruksikan untuk kita coba square breathing. Buat yang nggak kuat untuk 4 hitungan, teman-teman bisa lakukan sesuai kekuatan masing-masing aja. Ya, ikuti instruksi aku. Sekarang cari posisi yang nyaman. Silakan tarik nafas. 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4. Hembus. Tahan. Good. Tarik lagi. 2, 3, 4. Tahan. 2, 3, 4. Hembus. Yes, oke. Sebenarnya ini sederhana banget kan ya. Kalau lagi tense, sebisa mungkin ambil waktu ini dulu. Waktu zaman COVID di awal, aku panik, tapi aku harus nanganin klien yang juga lagi panik di depan aku. Jadi biasanya kita selalu buka lewat square breathing ini dulu. Aku nggak akan bisa bantu dia kalau aku panik. Dia juga nggak akan bisa bantu dirinya sendiri kalau dia panik. Jadi kami sama-sama coba nafas pelan dulu. Gitu. Teman-teman pun juga bisa. Ini harus latihan dengan rutin. Boleh next? Cara yang kedua, biasanya kita pakai yaitu butterfly hug. Jadi tangannya disilang di kayak gambar itu. Terus nanti tepuk kiri dan kanan. Jadi pelan-pelan ditepuk kiri dan kanannya kayak jadi kayak membentuk kupu-kupu gitu kan kalau di gambar itu. Gitu. Si butterfly hug ini gunanya untuk bantuin kita bisa menerima apa yang kita rasakan. Biasanya badan itu kan suka nolak ya, kayak aku nggak mau rasain ini, aku nggak nyaman rasain ini, gitu. Kita bisa pakai si butterfly hug ini buat kayak, ayo yuk kita coba jalanin, gitu. Ayo yuk kita coba tenang. Nah, ada 2 tipe gerakan dari butterfly hug. Kalau misalnya kita mau nginget hal yang negatif, kita harus cepat geraknya. Tapi kalau kita lagi tense dan kita mau ke arah positif, kita lambat gerakin tangannya, gitu. Jadi ingetin hal positif sambil butterfly hug itu membantu kita beneran bisa ngerasain itu, gitu. Ini juga salah satu cara untuk self-soothing buat stabilisasi emosi. Next. Ada masanya kita itu nggak bisa buat tenang sendirian. Dan kita butuh bantuan orang lain, gitu. Siapapun dari kita tuh wajar buat merasa itu. Jadi yang pertama, temukan sumber dukungan sosial. Sekarang aku minta teman-teman membayangkan 5 nama yang bisa teman-teman mintakan tolong ketika nggak bisa nyelesain sesuatu. Punya nggak? Nggak usah ditulis di kolom chat.
Ingat aja, 5 nama. Itu adalah batasan minimal kita punya sumber dukungan sosial. Kalau belum sampai 5, tambah lagi. Izinkan orang lain nolong kita. Istilahnya tuh kayak gitu. Yang kedua, kalau kita udah punya sumber, kita minta tolong. Kadang orang nggak enak minta tolong tuh ada 2 sebenarnya. Sebabnya, dia sendiri belum cukup mengakui bahwa dia butuh pertolongan, atau dia sendiri takut permintaannya ditolak. Gitu. Jadi, dua-duanya perlu diatasi. Kalau misalnya kalian masih sungkan-sungkan buat minta tolong, temukan teman buat cerita atau menghabiskan waktu, terutama di kala-kala pandemi kayak gini, tinggal di rumah aja, bukan berarti kita cukup waras sendirian gitu. Kita tetap butuh berelasi sama orang lain buat saling tukar energi. Itu perlu banget. Next. Yang terakhir, itu adalah jaga pikiran. Kalau misalnya orang-orang lagi punya masalah, terus langsung disuruh, udah pikirin aja hal-hal positif, itu sebenarnya susah loh buat mereka yang lagi nggak stabil emosinya. Karena pikirannya itu emang lagi nggak bisa untuk diakses di memori hijau-hijau yang tadi kita bahas itu. Makanya, kalau misalnya teman kalian lagi nggak nyaman, atau diri kalian lagi nggak nyaman, jangan dipaksa mikir hal positif. Kalau nggak ada yang positif, nggak usah dipaksa kalau ada yang positif gitu. Jadi yang pertama ingat tadi, coba fisiknya dulu. Ibarat nih, kalau teman kalian lagi sedih, kalian liatin dulu, dia butuh minum kah? Dia butuh tisu kah? Itu hal-hal yang kayak gitu dulu. Habis itu, bantu dia calm down emosinya. Jangan banyak ngomong sih, kamu cukup bilang. Kayak, iya lo boleh nangis, lo boleh ngeluh, gue ada di sini buat dengerin lo. Keberadaan kalian aja, nggak usah banyak nasihat pula gitu. Terus yang ketiga, jadilah teman yang bisa menerima. Dia nggak lagi siap buat dipaksa ngelakuin sesuatu. Diri kita pun kayak gitu. Kalau emang lagi sedih, ya sedih dulu aja. Temen pun gitu. Sampai dia udah tenang, dan itu bisa kupastikan kalau kita treat emosinya dulu, dia akan tenang, baru kita masuk ke pikiran. Oke, jadi lo ngerasa itu salah ya? Kira-kira yang benar tuh kayak gimana? Baru kita bisa masuk ke sini. Ada nggak ya kemungkinan positif yang lo khawatirkan masuk ke sini? Kalau teman-teman punya pacar kalian marah-marah, nggak usah bela diri dulu. Cukup bilang kayak, oke, lo lagi marah ya. Itu aja. Karena pernyataan itu membuat emosinya merasa diterima gitu. Emosi yang merasa diterima itu akan gampang buat reda. Ketimbang emosi yang dilawan sama pikiran. Kalau nggak punya pacar ya nanti istri lah, anak lah. Gampang. Ini ilmu soal panjang hayat kok. Tenang. Terus kalau udah pikiran bisa diakses, kita baru bisa lihat sisi positif, kita bisa memulai langkah pelan-pelan satu persatu, sampai bahkan kita bisa belajar dari kegagalan. Gitu. Next. Yang terakhir, aku mau tutup dengan bilang kalau yang tadi kita ceritain tentang sehat fisik, emosi stabil, relasi positif, pikiran jernih, bukan hanya kita butuhkan untuk bersahabat sama diri sendiri atau memenuhi kebutuhan diri sendiri. Tapi keempat-empatnya ini kita butuh untuk bisa bangkit dari sisi paling minus di kehidupan kita. Dari 0, kalau kita terapkan 4-nya, kita bisa improve jadi plus. Tapi kalau kita lagi minus, kita menerapkan 4 ini, kita setidaknya bisa naik jadi 0. Terus bisa jadi plus. Gitu. Jadi, upayakan ketika kalian bersahabat sama diri sendiri, penuhi 4 kebutuhan dari diri sendiri itu. Yes, sekian dari aku. Boleh di next slide. Semoga kita
ada hal positif yang teman-teman dapat dari sesi ini. Kalau misalnya nanti sesi tanya jawabnya nggak cukup waktunya, aku bisa diakses di email atau kita bisa ketemu di Instagram. Kalau mau lihat kegiatan-kegiatan terkait kesehatan mental, live, atau kita ada kelas-kelas, kalian bisa ke bounceback.id. Sekian. Oke, aduh keren banget Kak materinya. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, jadi mungkin kita langsung aja kali ya ke Ya. sesi tanya jawab. Jadi tadi juga di sesi yang pertama udah banyak pertanyaannya. Oke. Jadi mungkin enaknya gimana Kak? Kita abisin dulu si pertanyaan yang di sesi pertama atau dari 2 sesi tadi kita sampling aja gitu? Aku coba jawab satu persatu, siapa tahu Oke. jawabannya nggak terlalu panjang. Yes. Oke. Silakan. Yang pertama ini dari Kak David, a.k.a. Kak Beta. Gimana caranya Kak untuk pilih temen untuk dapetin feedback positif tapi nggak bias positif gitu Kak? Justru merusak self-image kita. Oke. Gimana Kak? Oke. Atau biasa kita kenal dengan toxic positivity ya, kayak too much yang berlebihan banget positifnya. Ini lagi tren banget, cuman aku mau bilang bahwa toxic positivity ini sangat subjektif. Yang toxic buat kita, sisi positif yang berlebihan buat kita, mungkin ketika orang itu kasih ke orang lain, jadi nggak berlebihan, gitu. Yang kita butuhkan adalah, tadi dulu, kita tahu kita butuhnya seberapa banyak. Kalau teman kita udah ngasih berlebihan, kita bisa ngasih dia evidence, kayak, misalnya kerjaan lo bagus banget, gitu. Padahal sebenarnya kita tahu itu dapatnya B- gitu ya. Kayak, kita bisa bilang sama dia, iya, apanya yang bagus gitu. Kayak challenge buat kasih tahu bagusnya itu apa. Dan ketika kita jadi teman, kita harus juga sadar caranya memberikan feedback positif. Tugas lo bagus banget, terus lo keren banget, itu sebenarnya nggak cukup buat feedback positif yang membuat konsep diri kita jadi naik, yang jadi sehat. Feedback positif itu harus jelas. Misalnya, put desain PPT-nya bagus, gitu. Jadi bukan Putri kamu bagus at all, atau kayak gitu. Jadi upayakan kalau kita punya teman, supaya kita yakin yang dia bilang tuh beneran positif buat kita, itu spesifik. Kita ngomongnya label price. Karena aku psikolog anak ya, jadi nanti kalau kalian jadi orang tua juga, kayak, kamu hebat banget, gitu kan biasanya ya orang tua sama anak kecil. Sebenarnya itu bukan feedback positif yang dibutuhkan loh. Apanya yang hebat? Kamu jago loh, bisa rapiin buku sendiri, itu yang diharapkan. Jadi kalau milih teman dan mau ngasih feedback positif ke teman atau teman ngasih feedback positif ke kita, upayakan kita dapat yang spesifik, sesuai sama apa yang dia mau kasih tahu ke kita. Semoga menjawab ya David. Beta, Bunda. Oke. Ya itulah, namanya banyak ya. Gimana Kak Beta, apakah menjawab? Jadi tadi ya kalau misalnya memang ngerasa bias bisa dikasih evidence gitu. Oke. Lanjut Kak ya. Ya, monggo. Pertanyaan dari Kak Fatia. Kamu nanya kalau memori yang justru lebih diingat adalah memori yang buruk dan memori yang baiknya malah jarang keinget, gimana ya Kak? Artinya memori baiknya kurang banyak. Itu kalau kerja otak tuh kan sebenarnya kayak coding ya, kayak codingan anak ilkom gitu. Sebenarnya kalau kita pahami cara mudahnya. Jadi dia akan mengakses yang lebih banyak. Otomatis kalau yang keinget memori negatif, memori positifnya diperbanyak. Dan itu nggak perlu setara. Aku mau, misalnya contohnya apa ya, sama temen si A. Kita punya memori negatif sama si A. Memori positif penetralnya itu nggak harus dari si A ini. Karena biasanya nih, memori negatif sama si A membuat kita ngerasa, udah gue males temenan deket sama siapa aja. Sama aja paling gitu. Kita cenderung generalisasi. Memori positifnya itu kita bisa bentuk dari hubungan yang lain, yang bukan dari si A.
Misalnya kita coba temenan sama si Z, si Y, kita bangun memori positif dari Z, Y, X, yang akhirnya bisa menetralkan memori negatif waktu kita sama si A. Gitu. Itu masih mirip-mirip. Tapi bisa juga memori itu dia tuh nggak kenal eventnya apa. Yang dia kenal tuh rasanya, senang atau enggak. Memori negatif sama temen A, B, C, D, E, F, G, sampai Z itu bisa kita netralin dengan memori positif. Misalnya jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke, kok ke puncak sih? Kenapa ke puncak? Sorry. Jalan-jalan kemana yang kita suka, terus kita bisa, kita bisa beli barang yang kita mau, kita bisa nolong orang banyak. Karena di otak itu dia nggak ke coding berdasarkan eventnya, tapi berdasarkan rasanya. Jadi kalau rasanya negatif, dikelompokin jadi negatif, yang positif dikelompok jadi positif. Ketika positifnya lebih banyak, apapun peristiwanya, itu akan lebih mudah kita buat ngakses memori positif. Gitu. Semoga menjawab itu mainan memori. Dan nanti semoga bisa ditambah memori positifnya. Oke, mantap. Gimana Kak Fatia menjawab ya? Semoga. Semoga menjawab. Ya, kita. Jadi Kak mau tanya, tadi kan ada ideal self. Nah, caranya buat set boundaries biar nggak bias sama idola kita itu gimana ya? Oh, oke. Kita punya harapan dulu atas diri kita sendiri. Dan harapan yang kita buat pastikan bukan menjadi dia. Itu adalah salah satu indikasi boundaries kita udah kuat. Contohnya aku ngefans sama siapa sih? Anggaplah aku ngefans sama si Z. Itu gak susah deh. Sama si Z. Yang aku ngefans itu pasti ada hal spesifiknya. Misal Z itu bikin banyak panti asuhan. Kita bisa, kalau yang aku suka itu adalah Z bikin banyak panti asuhan. Bukan sepenuhnya Z. Gitu. Jadi kita cari yang kita suka dari orang itu tuh apanya. Suaranya kah? Atau jago actingnya kah? Atau cara berelasinya dia kah? Karena kalau misalnya kita suka sama sepenuhnya orang itu, biasanya sedikit aja dia ngelakuin kesalahan, kita bisa benci banget sama orang itu. Gitu. Dan ketika kita pernah suka banget sama orang itu, terus kita benci sama orang itu, secara nggak langsung kitanya sendiri marah sama diri kita gitu, kadang-kadang kenapa sih gue pernah ngefans sama orang ini gitu. Tapi kalau kita suka sama hal spesifik, anggaplah suaranya gitu, entah dia mau buat kesalahan di suatu hal yang lain, si suaranya yang bagus itu tak terbantahkan gitu, ya itu emang yang kita suka dan itu emang bagus. Jadi kita nggak toksik ke dia dan kita nggak toksik ke diri kita sendiri. Kira-kira gitu. Untuk siapa tadi yang nanya? Ya lupa. Kak Gifty. Kak Gifty. Kok panggil Kak Gifty? Oke. Ya. Jadi menarik banget sih. Jadi intinya ini ya, apa namanya? Dipilah-pilih gitu. Jadi objektif gitu. Ya nggak sih Kak? Lebih ngelihat hal yang emang kita sukanya. Ini juga relate banget sih, kayak aku juga misalnya suka gitu kan sama Keanu AGL karena dia lucu banget kan, tapi di sisi lain kayak orangnya kasar dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu. Mungkin bisa menjawab kali Kak Gifty. Iya, semoga menjawab ya. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke. Lanjut. Mungkin ini pertanyaan aku, tapi rada mirip juga sama Kak Nana. Jadi, mau nanya kan tadi proses konsep diri itu kayak layer-layer gitu kan, Kak. Nah, kalau misalnya emang ada yang ke-skip gitu pas kecil, dimana kan itu tadi, bukan kesalahan kita kan, karena kita nggak tahu gitu. Terus itu tuh harus ngurang dari nol lagi, atau misalnya harus diulang dari nol lagi, terus bertahap gitu, atau misalnya cukup nambal akar masalahnya aja gitu. Terus kalau misalnya cara nge-solve-nya itu ya kayak gimana sebenarnya? Oke. Jawabannya adalah kamu nggak mungkin ngulang karena umurmu nggak mungkin keulang kan sebenarnya. Nah, tapi kamu perlu tambal itu. Betul, kalau logikanya itu ditambal. Ibarat misalnya anggaplah kita
pakai yang paling tidak kita harapkan, yaitu kita nggak cukup dapat kehangatan dari orang tua di masa kecil, gitu ya. Berarti kita cari figur yang bisa memberikan kita kehangatan itu saat ini. Itu. Terus misalnya yang tahap kedua, setelah kita rasa percaya, yang kedua tuh kita autonomi, yaitu kita mampu melakukan sesuatu sendiri. Itu dulu kita dimanja banget sama orang tua, sampai-sampai kita nggak tahu kita bisanya apa, nggak pernah ngelakuin hal sendirian. Maka kita tambah sekarang ini, misalnya, aku mau coba dong merantau. Kayak gitu, itu cuma sebuah tambalan sebenarnya. Aku mau coba lakuin itu sendiri. Susah pasti di awal, karena kita nggak biasa, gitu. Terus tahap ketiga, misalnya masalah itu di tahap ketiga, yaitu inisiatif versus guilt. Anak-anak yang kayak mau saya mau nanya sama anak-anak yang takut banget buat nanya. Si inisiatif itu bisa kita tambal dengan cari pelan-pelan ya, cari lingkungan yang bisa mendengarkan kita lebih banyak. Kayak lingkungan yang bisa suportif sama apa yang kita kasih tahu, apa yang kita ucapkan. Sehingga kita nggak takut lagi untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan, gitu. Semuanya bisa ditambal ketika kita sadar. Biasanya kita nggak sadar tuh ya waktu kecil-kecil. Aku harap teman-teman bisa, dari sini teman-teman bisa sadar kira-kira di tahap mana itu harus ditambalnya. Dan jangan jangan sampai sesat pikir. Ini sebenarnya bahasannya agak panjang ya. Orang punya masalah relasi sama orang tua, biasanya punya masalah relasi sama diri sendiri, dan punya masalah relasi secara romantis. Karena dia menuntut pasangannya memenuhi peran orang tuanya. Gitu. Itu udah salah tuh. Karena kita nggak netral. Kenapa bukan seperti itu nambalnya? Jadi kalau kita nggak dapat kehangatan dari orang tua, kita lihat kehangatannya. Bukan bahwa orang tua memberi kehangatan sama pacar memberi kehangatan atau suami memberi kehangatan, itu pasti akan berbeda. Gitu. Jadi kita apresiasi kehangatannya, tapi jangan menuntut orang lain menggantikan peran orang tua kamu. Gitu sih. Kalau lebih idealnya lagi, kita tambal, tapi kita sadar bahwa waktu kecil kurang, dan ini adalah cara aku buat jadi lebih baik lagi saat ini. Kayak gitu. Oke. Makasih banyak Kak atas jawabannya. Menjawab banget sih. Gimana Kak Nana? Apakah menjawab juga? Kanana. Oke, mantap. Berdamai dengan inner child. Oh, yang Kanana itu yang berdamai dengan inner child ya? Bukan? Itu Kak Anin, Kak Nana yang Briana. Oh, Briana. Itu Kak Anin. Ya mirip-mirip sih. Gak apa-apa. Oke. Lanjut ya. Ya. Terus, sebenarnya sama juga sih Kak Anin, kayak tentang inner child juga. Sebetulnya, gimana cara konkret untuk berdamai dengan inner child? Selama ini udah banyak yang bahas tentang konsep ini, tapi gak ada yang ngasih tahu cara ngatasinya gimana. Ini sebetulnya mirip-mirip nggak sih Kak? Atau ada tambahan lagi mungkin? Mirip ya. Kuncinya adalah inner child itu kita harus sadar itu sudah lewat. Dan kita hidup untuk sekarang dan masa depan. Jadi, kita sedang tidak mencoba untuk mengubah masa lalu. Jadi kalau misalnya ada orang yang jualan gitu ya, jualan terapi mengobati inner child, tapi fokusnya adalah di mengubah masa lalu, itu bukan teknik yang tepat. Kita nggak bisa ubah itu. Yang kita bisa lakukan adalah lihat apa dampak itu sama diri kita yang sekarang. Yang kita heal adalah diri kita yang sekarang. Contoh ya, aku kasih contohnya. Misalnya, aku enggak percaya, aku sempat dalam posisi bahwa aku tidak percaya sebuah hubungan romantis jarak jauh itu akan works.
Karena waktu aku kecil dulu, aku melihat ketika orang tua aku relasinya jarak jauh, itu mereka rentan konflik. Jadi, healing inner child itu bukan heal putri yang dulu sedih ketika orang tuanya berantem. Bukan. Tapi, inner child itu kita pahami bahwa kondisi dulu putri sedih ngeliat orang tuanya berantem sudah membuat dia saat ini jadi tidak percaya hubungan LDR itu berjalan dengan baik, maka dia saat ini butuh bantuan di melihat sisi lain dari hubungan jarak jauh yang berjalan dengan baik, kayak gitu. Inner child itu kita bisa penuhi ketika kita sudah mampu untuk memproyeksi apa efeknya dari kejadian itu sampai kita yang saat ini sekarang. Kuncinya adalah penerimaan. Biasanya orang-orang nggak bisa untuk mudah healing karena dia membawa-bawa masa lalunya sebagai masa kini. Itu kita sebut dengan trauma. Inner child itu relate sama trauma. Ibaratnya harusnya kita nggak usah bawa koper berat-berat. Hari ini aja masalah kita udah berat gitu. Tapi secara tanpa sadar, kita tuh bawa semua masalah kita di masa lalu dalam koper itu. Healing inner child adalah memindahkan masa lalu itu kembali ke masa lalu, biarin dia di situ, terus memulihkan, buka koper kita yang sekarang, memulihkan apa yang harusnya kita bawa dan apa yang harusnya kita tinggal. Itu tahap pertama. Kalau yang kita bawa ternyata tidak tepat untuk masa depan, karena kita ini terpengaruh oleh masa lalu, anggaplah tiba-tiba nih sekarang aku harus LDR sama calon suamiku. Kalau aku di masa lalu nggak aku lepas, aku putusin aja. Karena aku nggak percaya itu akan bisa berjalan lancar. Berarti si bawaan aku di koper ini, aku harus ganti dengan rasa percaya aku bahwa hubungan jarak jauh itu bisa terjadi gitu. Kita taruh yang dulu ke dulu, kita bersihin koper kita kalau belum bersih dari pengaruh-pengaruh yang dulu. Jadi di dalam koper yang kita bawa hari ini, kita membawa apa yang bermanfaat untuk kita hari ini dan untuk kita ke depan. Ini butuh banyak banget refleksi diri. Ini butuh banyak banget menerima. Kalau kita orang yang denial, kayak enggak kok, enggak, aku enggak gini, aku enggak gitu. Susah sih buat bisa berdamai sama inner child gitu. Kira-kira itu. Ini bahasanya agak panjang, tapi semoga sedikit itu bisa cukup menjawab. Oke, menarik sih Kak. Jadi kuncinya adalah di penerimaan tadi ya, dan lebih lanjutnya setelah bisa menerima, dilihat lagi gitu kan, sisi positif dari ya hal yang emang tidak bisa diubah juga kan, karena udah lewat. Menarik sih. Kasih banyak Kak jawabannya. Sama-sama. Terus tadi itu ada pertanyaan dari Kak Krisna. Nah, Kak, kalau bisa provide untuk mendengarkan tapi nggak bisa kasih saran, apakah nggak apa-apa Kak jatuhnya takut mengecewakan dia yang lagi cerita? Itu gimana Kak? Yes, ini kayaknya topik gimana caranya menjadi teman yang suportif ya. Ini sebenarnya ada tekniknya. Kita sebutnya PFA atau Psychological First Aid. Dan di dalamnya nggak ada saran sama sekali bahkan. Orang yang lagi sedih, orang yang lagi emotionally nggak stabil, secara yang aku alami selama ini, dia memang tidak butuh saran kecuali dia sendiri yang ngomong. Kalau Krisna masih ragu-ragu sama apa yang dilakuin, tanya dulu. Kayak, lo butuh gue dengerin atau lo butuh pandangan gue setelah dia semuanya cerita gitu. Itu bikin kita lebih yakin. Tapi aku kasih tahu 6 langkah menjadi teman yang suportif. Ya nanti siapa tahu kalian mau bikin sesinya sendiri, kita bisa buat lebih jelas lagi. 6 langkah itu adalah pertama, look, lihat dia butuhnya apa. Kayak tadi aku bilang, kalau dia nangis, kasih tisu. Kalau dia batuk-batuk, kasih minum. Gak usah tanya-tanya dulu, lo kenapa, lo kenapa. Jangan kayak gitu. Lihat dia dulu. Yang kedua, listen. Dengar apa yang dia bilang. Gak usah banyak tanya. Biasanya sambil nangis, dia bisa ngucapin sesuatu. Sambil marah, dia bisa ngucapin sesuatu. Cukup dengerin itu aja. Yang ketiga, itu comfort.
buat suasana senyaman mungkin. Kalau teman-teman merasa dia nangis atau dia marah di tempat umum yang membahayakan, bantu dia cari tempat yang lebih nyaman. Ajak ke ruangan yang lebih sepi, atau ajak ke kondisi, pokoknya situasi yang membuat dia nyaman untuk mengekspresikan emosinya gitu. Yang keempat, protect. Kalau dia cerita, jangan ceritanya disebar kemana-mana. Itu adalah bentuk proteksi paling sederhana. Kalau misalnya dia, kecuali misalnya dia memang ada intensi membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Kalau udah sampai ke membahayakan itu, kita masuk ke langkah kelima, namanya connect. Bantu dia cari bantuan lebih lanjut. Kalau teman-teman merasa kamu bisa bantu dengan saran, kasih dia saran sedikit di connect ini. Tapi kalau misalnya kamu merasa itu di luar dari kemampuan kamu, saran kamu adalah mencari bantuan orang lain. Tapi beneran ditunjukin, misalnya kayaknya lo mesti ngobrol deh sama orang tua lo tentang ini. Lo mau gue bantu? Kayak gitu. Kayak lo mesti cari psikolog deh, lo mau gue temenin? Kayak gitu. Jadi connect hubungkan dia dengan orang yang pas. Dan yang kelima, sebagai teman itu yang kita butuh cuman instilling hope sama dia. Yang keenam itu adalah hope, memberikan harapan. Tapi nggak muluk-muluk ya. Misalnya, kalau lo bisa melewati ini, kedepannya itu hal-hal yang susah bakalan bisa juga kok lo lewatin. Kayak gitu. Instilling hope bahwa ada hal baik nih di depan yang lagi nungguin lo. Gitu. Jadi 6 itu yang mesti kita lakuin. Ketika kita udah lakuin 6 itu, sebenarnya tanpa saran-saran pun dia akan sudah merasa terbantu kok dengan keberadaan kita sebagai teman. Karena kadang kalau kita dengerin orang, kita fokus sama, aduh gue bilang apa ya, jawab apa ya gue ya, itu tuh kadang kita jadi nggak bisa dengerin dia secara full. Padahal yang kita butuh, nanti di listen sebenarnya ada banyak materi kecil kayak kita cuma butuh gini, oke, lo merasa nggak terima ya sama kondisi itu. Kita cuma butuh paraphrase dari apa yang dia omongin aja. Gitu sih, dari aku. Oke. Jadi tadi itu ada 6 tools ya berarti ya. Tadi ada look, listen, terus tadi yang ketiga 4 apa? Aku lupa. Comfort. Terus yang kelima comfort. Ada terus yang kelima tadi protect. Terus yang kelima connect, dan yang terakhir adalah saling hope ya Kak ya. Yes, betul. Jadi gimana Kak Krisna? Apakah menjawab? Menjawab ya. Oke, terima kasih Kak katanya. Oke, terima kasih juga Kak Krisna atas pertanyaannya. Mungkin sebelum jam 4 ini terakhir kali ya dari Kak Marza. Katanya mau nanya tapi langsung pakai mikrofon. Boleh Kak? Belum kedengaran? Masih mute kali ya? Ya masih di mute tadi. Kak Marza. Gimana? Atau mau belum ada suaranya Kak? Oh ya udah, ketik aja. Oke, mungkin sambil nunggu Kak Marza ngetik, jangan lupa untuk ngisi feedbacknya di bit.ly/survey how are you talks, SHAYT-nya gede. Dan juga mungkin tadi kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa email ke Kak Putri di putripuspitaningrum@gmail.com atau follow IG-nya juga, bisa slide ke DM juga mungkin Kak ya. Dan juga bisa di follow juga @bounceback.id kayak gitu. Sambil nunggu mungkin aku mau bilang, jadi next eventnya itu Bounce Back ada 3 lagi progressing. Yang pertama itu adalah kita lagi mau bikin
bukan lagi mau, kita lagi di tengah proses bikin 1000 cetak buku tentang gimana sih supaya anak-anak bisa mampu menghadapi perubahan. Karena kan kita sendiri aja sebagai yang sudah mau beranjak dewasa tuh susah ya menghadapi pandemi ini. Gimana sih anak-anak bisa? Jadi itu kayak step by step yang bisa dia lakukan untuk menenangkan diri, untuk bisa merasa lebih bahagia gitu. Dan itu kita lagi buka open donasi di Kita Bisa. Nanti teman-teman bisa cari 1000 buku Arya Didi. Dia di sana tuh kita lagi open donasi sampai 31 Juli. Siapa tahu teman-teman mau ikut. Satu anak itu akan dapat satu buku. Ada 980 anak yang sudah mendaftarkan diri dari Riau sampai Papua Barat. Satu bukunya itu harganya 15.000. Jadi kalaupun teman-teman donasi 15.000, artinya teman-teman udah ngasih satu buku ke salah satu anak yang akan nerima. Gitu. Terus yang kedua, keren. Udah ada pertanyaannya. Ntar aku jawab dulu ya. Peran sebagai seorang pendamping. Oke, aku Seti mau baca. Boleh sih kalau misalnya kakak mau baca juga sebenarnya. Jadi Oke, aku coba baca sendiri aja ya. Mau tanya soal peran sebagai seseorang yang jadi pendamping atau ngedengerin orang yang mungkin sedang bermasalah. Kan pasti juga agak kepikiran dan seakan-akan mau marah dan lelah gitu kan. Nah, kalau dari kakak sendiri sebagai seorang psikolog, gimana sih caranya buat menetralisir hal tersebut? Oke. Thank you pertanyaannya. Terima kasih juga sudah mengerti pekerjaan aku dan dinamikanya. Biasanya kan orang-orang suka bilang, wah lo dengerin curhat aja dibayar, gitu kan ya. Jokes kalau misalnya orang bilang psikolog itu mahal. Nah, jadi itu namanya boundaries yang tadi aku bilang. Sebenarnya selama 5 semester ini aku menjalani kuliah profesi, yang banyak dilatih adalah membuat boundaries. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena sangat manusiawi sebagai seorang manusia, kita punya namanya mirror neurons di otak. Mirror neurons itu membuat kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tanpa disuruh, kita bisa ngerasain itu gitu. Akhirnya, psikolog itu kerjanya membingungkan. Dia harus aktifin mirror neurons supaya suaranya agak hilang, Kak. gitu. Oh, oke, sorry. Kalau sekarang udah cukup jelas? Udah balik lagi. Jadi tadi sampai mirror neurons. Mirror neurons ya. Jadi mirror neurons itu bikin kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, bahkan tanpa kita disuruh buat ngerasain itu. Itu otomatis gitu. Kecuali anak dengan autism ya. Kenapa anak dengan autism itu sibuk sendiri? Karena dia mirror neuronsnya lebih sedikit daripada yang non-autism gitu. Kalau psikolog itu kerjanya dia aktifin mirror neuron sebanyak mungkin untuk bisa mengerti apa kondisi kliennya, tapi di sisi lain dia harus off untuk bisa melihat masalah itu dengan netral. Jadi kayak pakai sepatu orang, keluar lagi dari sepatu orang, pakai sepatu orang, keluar lagi dari sepatu orang gitu. Jadi sistemnya itu kayak gitu dan itu memang lelah. Akhirnya misalnya aku sekarang punya jam misalnya dalam sehari aku cuma bisa nanganin 2 klien deh. Kalau 3 itu cuman yang emergency kayak kemarin tiba-tiba aku ditelepon klinik ada orang mau bunuh diri nih Mbak 10:30 malam gitu. Ya udah, itu sisa energiku aku pakai di situ. Tapi aku sadar bahwa badanku ini bisanya buat dengerin 2 klien aja, buat bantuin 2 klien aja. Cara paling mudah adalah kamu kenal sama kondisi diri kamu sendiri. Kamu tahu kondisi fisik kamu bisa dengerin orang seberapa banyak. Kamu tahu kondisi emosi kamu. Beberapa topik-topik yang kamu hindari, kalau jadi psikolog kan memang tak terhindarkan ya. Tapi kalau kita jadi teman, kadang kita juga boleh kok, aduh kayak gue lagi nggak mungkin deh dengerin masalah keluarga.
karena gue sendiri punya isu di situ, misal kayak gitu. Itu nggak apa-apa, itu sangat manusiawi. Jadi kita tahu batasan diri kita sendiri. Yang kayak tadi, kita sadar isu-isu apa yang kita belum selesaiin. Dan kalau misalnya kita ngerasa emotionally fatigue, kayak mudah lelah, marah-marah, aku saranin bilang sama temen kamu kayak gini, boleh nggak kita ceritanya besok? Boleh nggak kita ceritanya 2 jam lagi? Sebutuhnya kita relaxing diri kita dulu. Karena kalau kita nggak stabil, ketemu sama orang nggak stabil, kita nggak akan bisa ngasih apa-apa, dan kita akan kehabisan energi. Jadi kita kehabisan energi, dia juga nggak dapat energi. Itu pasti bukan relasi yang kita harapkan. Itu kenapa janjian sama psikolog itu mau konsultasi mesti janjian dulu. Karena psikolog kan mesti ready dulu nih. Dia harus punya seember emosi positif, energi positif, supaya klien ini setidaknya keluar dalam kondisi yang netral. Aku nggak bilang positif, setidaknya dia nggak negatif gitu, netral. Jadi kira-kira itu yang bisa dilakukan, kenali diri kamu, kondisi fisik kamu. Kalau memang nggak bisa, bilang nggak bisa, tapi kalau kamu mau bantu, kasih dia jamnya jam berapa, nanti kita jam segini cerita ya, besok kita cerita ya. Dan yang ketiga, lakukan yang bisa kamu lakukan. Tadi kan ada pertanyaan, kalau psikolog curhat ke master psikolog ya? Jawabannya iya. Aku sendiri punya psikolog. Psikologku tuh punya psikolog gitu. Kita diajarin buat ngambil nih, misalnya Seti lagi curhat sama aku bantu. Setelah itu, semua hal yang saya ceritain, aku harus taruh di meja kerja aku, nggak aku bawa kemana-mana. Itu ideal, tapi nggak ada yang kayak gitu. Pasti residunya masih ada di badan aku. Jadi aku juga harus bersih-bersih. Kalian pun sama. Habis klien, aku harus mandi gitu misalnya. Kalian pun juga sama. Habis dapat cerita yang nggak enak, air itu biasanya akan jadi solusi buat bersihin diri. Minum. Kalau dari tadi aku minum, kalian lihat nggak? Minum. Terus mandi, cuci tangan. Itu hal-hal teknis yang bisa kalian lakukan untuk sambil tarik nafas, sambil bersihin semua cerita supaya kalian objektif lagi. Kira-kira gitu. Semoga menjawab ya. Oke. Mantap. Terima kasih. Apakah Kak Marza terjawab? Menarik banget sih. Jadi tetap ya kita nggak bakal bisa jadi superhero gitu yang bakalan bisa selalu siap dan ready untuk mendengarkan cerita-cerita semua orang gitu. Jadi penting untuk tahu ya energi dan ya waktu yang tepat gitu. Gimana Kak Marza? Apakah menjawab? Ya, mungkin semoga menjawab kali ya. Jadi karena waktunya udah overtime juga, kita mungkin bakalan tutup aja sesi sharing session pada siang menuju sore hari ini. Menarik banget, kayak materinya tuh sangat insightful dan juga bermanfaat dan relatable banget sih buat aku sendiri. Semoga juga teman-teman di sini juga bisa merasakan hal yang sama. Sehingga kedepannya ilmunya bisa kita aplikasikan lah dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Kak Putri mungkin ada last statement mungkin Kak untuk teman-teman yang hadir. Last statement dari aku adalah kalian coba untuk lakuin sebanyak mungkin hal untuk memenuhi kebutuhan diri kalian sendiri dulu. Persis kayak di pesawat, pasti menyelamatkan diri dulu, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Cara menyelamatkan diri bisa diawali dengan memastikan emosi kita stabil, gitu. Cara-cara stabilisasi emosi udah aku sebutin tadi, dan itu bisa kalian tambah dengan cara-cara lain. Nah, kalau emosi kita udah stabil, kita bisa untuk berpikir dengan jernih, kita bisa berelasi juga dengan baik bersama dengan orang lain. Start dari hal yang kecil dulu, kondisi fisiknya, kondisi emosinya, baru relasinya, terus kognisinya. Ya, kira-kira itu aja dari aku, Seti. Oke, makasih banyak Kak Putri atas waktunya hari ini dan juga ilmunya.
Sekali lagi mungkin semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk menutup juga, alangkah baiknya kita tadi kalau misalnya di awal tidak sempat kita buka dengan doa, kita buka dan tutup lagi dengan doa. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak untuk Kak Putri, sekali lagi untuk teman-teman yang udah hadir juga semuanya, makasih banyak udah datang dan mendengarkan materi hari ini. Ya apalagi tadi harusnya siang-siang gini anak tidur siang ya kan, Iya, Sabtu. keren banget kalian bersedia. Terima kasih banyak dan sudah sangat atentif ya selama ini. Terharu. Ya Kak, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang lain. Mungkin nanti Kak Nana juga bisa dijadwalkan kalau misalnya yang masalah gimana cara menjadi pendengar yang baik ya. Jadi makasih banyak sih Kak. Mungkin kita akhiri aja si sharing session kali ini. Aku Seti 153181096. Izin undur diri ya. Terima kasih teman-teman semua udah hadir. Terima kasih Kak Putri. Sehat selalu. Makasih Kak Putri. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih Momot. Atau kita mau foto dulu ya, friends? Boleh. Boleh ya. Yeay, aku bisa lihat wajah kalian. Mungkin bisa dinyalakan fotonya kalau misalnya tadi yang masih rebahan bisa bangun. Yang belum pakai kerudung mungkin bisa pakai selimut atau kupluk jaketnya dipakai juga Sabi. Oke, share screen-nya bisa di stop juga. Iya. Oke. Hai Beta. Halo Kak. Yang masih bertahan dapat ciuman dari Bunda ya. Mantap. Aku yang ketawa loh. Terus kita berpose doang set, gak ada yang fotoin set. Ini kok nggak ada yang nyalain lagi? Malu. Kanana Bentar malu ya, ya. pakai kerudung dulu. Cowok semua lagi. Nah, ya kan belum pada pakai kerudung, saya yakin. Oh ya, aku Udah pakai apa, Ki? Oh iya. Yang dekat Gua juga belum pakai taplak kerudung. meja. Jangan Sudah, nggak sudah. bisa pakai kerudung, Ya Bambang. guys, nggak apa nggak pakai kerudung juga. Astagfirullahaladzim. Salah. Bisa pakai taplak meja mungkin. Iya. Handuk. Atau di Zoom jadi Horden. mukanya doang bisa juga. Iya. Keset mungkin. Atau mukanya doang. Hidungnya aja Keset juga nggak juga apa-apa. sih set. Keset ada kaki Ada kan? lagi nggak yang Jangan mau pakai buka keset fotonya? juga dong. Ya, kesetnya habis dicuci mungkin. Oh iya betul, itu bisa. Kak Maya, Kak Gege, Bang Matthew, Kak Lele, Mbak Pedi, Gebi nggak usah pakai kerudung, Gebi. Ibu Sekjen, Lagi ngepet. Lagi ngepet. Gimana? siapa yang lagi ngepet? Yang jaga lilin siapa yang ngepet Kak siapa nih? Penny. Maaf ya Kak, waktunya agak banyak nih keambilnya. Gak apa-apa. Atau ada agenda lain mungkin? Nggak, Ya belum. kalau misalnya nggak ada lagi yang mau buka, langsung aja kali ya. Kanana mungkin mau foto atau Boleh. siapa? Iya, sabi-sabi. Oke. Semuanya senyum dengan bahagia ya. 1, 2. Ya udah belum ya? Udah sepertinya ya. Oke. Nah, jangan sampai tiba-tiba gak ada fotonya ya. Dan ini kan, dan Ada dong. coba deh, Masa coba nggak deh. ada? Coba backup juga ya, Bunda juga foto gitu biar kayak aku tidak melakukan hal bodoh gitu. Gue di handphone. Nggak Gue elah. di handphone. Udah kita berdoa aja, bener ya, ulang lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay. Yeay. Oke, terima kasih teman-teman. Aku izin live ya. Thank you. Dadah. Semuanya. Makasih banyak Kak Putri Dapat sekali ciuman. lagi. Wah, mantap.
Nah, aku izin pamit ya. Ya, terima kasih kakak. Makasih banyak Kak Putri. Hmm.